Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita masih dengan tema menjalankan kerajaan sorga di muka bumi. Nah, kali ini kita akan belajar dari dua kasus lah ya, dari kasus Daud melawan Goliat dan kasus Kaleb itu waktu dia atau 7 bangsa itu sebenarnya ya, waktu itu 12 pengintai ya. Nah, oke lah. Kita lihat dulu Daud ini ya. Kita tahu ceritanya ya, saudara bisa baca sendiri di 1 Samuel pasal 17 itu ya. Di situ ada kelihatan semua ceritanya, kita nggak usah baca ya. Maksudnya, sudah tentu sudah tahu ceritanya itu. Jadi, kita tahu Daud waktu itu orang Israel, Saul ya, Raja Saul dengan tentara yang terpilih itu, ya dengan orang Filistin berperang. Nah, orang Filistin ini ada satu orang yang namanya Goliat, tingginya barangkali kurang lebih 3 meter itu dia pakai ketopong, pakai baju jirah, pakai lembing, ada pembawa perisai juga ya. Dia maju ke depan, ini kan dua gerombolan ini belum perang. Maju dulu orang Filistin satu itu, nantang orang Israel, satu aja lah sini ya, siapa kalau bisa ngalahkan saya ya kita jadi hambanya. Nggak ada orang Israel yang berani melawan Goliat. Saul dan Abner semua panglima ketakutan semua ya. Kemudian Daud lah disuruh sama Isai, kebetulan dia kan menjaga kambing domba itu. Dia udah diurapi ya, dia udah jadi pahlawan juga, tapi dia selalu balik ke kambing dombanya yang 2-3 ekor itu, karena memang tugasnya itu disuruh oleh Isai bapaknya. Jadi Daud datang. Dia lihat begitu, ini dia langsung dia katakan begini, aku akan lawan dia. Dia ngomong sama Saul bilang nggak mungkin lah, katanya kamu masih muda, dia pokoknya Saul ngomong negatif lah. Tapi Daud bilang, saya ini sudah biasa menghadapi singa dengan beruang, katanya. Coba baca dulu ya, biar kita lihat dulu ini Daud ini bagaimana. Ayat 37 ya. Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Barulah kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Jadi Daud menghadapi Goliat itu bukan mengandalkan seperti tentara Saul kan, dia mengandalkan senjata, pasukan, ya takut akhirnya. Tapi Daud enggak, dia datang mengandalkan nama Tuhan. Nah, ini kelihatannya kan bedanya. Tapi jangan salah bahwa Daud juga sudah dibentuk sebelumnya. Sebelumnya Daud sudah dirapi. Sebelumnya Daud sudah biasa itu, waktu menggembalakan domba, ada singa, ada beruang, dia datang merampas domba begitu, itu diserang sama Daud, dihajar sama Daud itu, ya dihajar lah, dia singa maupun beruang udah biasa. Nah, jadi dia udah dilatih di padang gurun itu dengan 2-3 domba itu. Makanya ketika dia datang menghadapi orang Filistin, nah dia udah ada iman dalam batin ya, bahwa aku bisa mengalahkan dia, sama seperti Tuhan menyelamatkan aku dari cakar singa, cakar beruang. Tuhan juga akan menyelamatkan aku dari tangan ini orang Filistin ini. Nah, dan Daud tidak mengandalkan apa-apa. Dia dicoba sama Saul, kamu pakai ini pakaianku, pakaian perang Saul itu, ada ketopongnya, ada perisai, ada baju jirah, ada pedang. Tidak bisa Daud jalan. Saya nggak bisa pakai itu. Dia nggak mengandalkan yang begitu. Dia hanya bawa tongkat domba itu, tongkat gembala itu dengan ketapel umban itu ya. Dengan ada 5 batu itu ya. Datanglah dia dengan seperti itu ya, tentu orang Filistin ngejek lagi, saya ini anjing atau apa. Tapi cumannya diketepel sekali aja ya, kena itu dahinya, itu kena batu itu ya. Secara manusia kalau kena batu diketapel begitu, sekeras-kerasnya paling nggak benjol kan. Tapi ini enggak, karena ada kuasa Tuhan, masuklah batu itu ke dalam otaknya itu orang Filistin ya. Akhirnya rubuhlah Goliat itu. Baru dipenggal kepalanya sama Daud. Pakai pedangnya si Goliat itu. Nah inilah, itu kasusnya. Jadi intinya tuh Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan. Walaupun untuk itu dia juga sudah dilatih sebelumnya oleh Tuhan melawan singa, melawan beruang. Oke lah. Nah sekarang kita lihat kasus Kaleb ya. Ini kasus Kaleb ini agak unik juga ya. Kita tahu 12 pengintai itu ya, disuruh sama Musa, santai dulu. Nah, Yosua dan Kaleb kasih kabar baik, yang 10 kasih kabar negatif. Orang Israel balik lagi ke padang gurun dan akhirnya 40 tahun di padang gurun dia mati situ. Nggak dapat warisannya, nggak berhasil menjalankan kerajaan surga di bumi itu ya. Nah, atau merebut warisan.
Tapi Kaleb ini unik. Nah, saya baca dulu satu kalimat ya, kalimat Kaleb ini ya. Perhatikan begini ayat bilangan 14 ayat 9. Dikatakan begini, Kaleb bilang, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab perhatikan nih, mereka akan kita telan habis. Jadi dianggap Kaleb itu makanan. Itu 7 bangsa itu yang besar-besar itu. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, sudah lihat spiritnya Kaleb dengan spirit Daud ini agak mirip. Bukan mirip, memang mirip ya. Dua-duanya bersandar kepada Tuhan secara total. Ya, beriman kepada Tuhan secara total. Daud berhasil menghancurkan si Goliat. Kaleb ini berhasil mendapat itu Hebron. Hebron itu di situ ada orang enak, keturunan raksasa. Itu kurang lebih 3 meter itu tingginya itu. Ya, di situ tapi di Hebron itulah ada kuburan Abraham, ya, Ishak, Yakub dan dengan istri-istri mereka itu. Dan Kaleb mendapatkan itu karena dianggap masalah itu atau tantangan itu atau musuh itu ya kayak makanan ya. Bagaimana lah orang menghadapi makanan kan enak. Makin besar masalahnya, makin enak itu makanannya. Itu berarti ya bedanya. Oke lah. Sekarang kita terapkan ke dalam diri kita, ya. Kita tentu berperang menjalankan kerajaan surga di bumi, kan peperangan kita secara rohani, ya kan? Kita nggak melawan darah daging, kita melawan roh-roh jahat, iblis, semuanya itu. Nah, siapa sah sebenarnya 7 bangsa atau Goliat ini sebenarnya? Ya tentu itu iblis, roh jahat. Tapi dia, iblis, roh jahat itu kan bercokol dalam pikiran perasaan kita, atau kemauan kita dengan memberikan ini, rasa takut. Itu satu. Makanya di Alkitab ini ada banyak, Tuhan bilang kalau menyapa orang, Tuhan tuh jangan takut. Karena ini, ketakutan ini dalam segala hal. Takut masa depan, takut penyakit, takut kekurangan uang, takut direndahkan, segala jenis ketakutan. Inilah Goliat yang atau 7 bangsa yang harus kita lawan dulu. Ya, bukan masalah di luar. Goliat atau lawan kita itu di dalam batin ini. Rasa takut kita itu. Itu satu. Kedua, kekhawatiran, sama itu ya. Rasa takut, khawatir itu, cemas ya, itu udah sama itu. Belum lagi ada rasa dendam di sini sama orang, benci, kecewa sama Tuhan, nggak puas, semuanya itu di dalam batin. Perjuangan kita, saudaraku, bukan di luar. Masalah kita nggak di luar. Jangan nunjuk-nunjuk gara-gara kamu. Kan kita sering bilang kan, sejak ketemu kamu, hidup saya jadi susah. Bukan. Masalah saudara dan saya itu di sini nih. Kalau di dalam ini kita sudah kalahkan Goliat atau 7 bangsa itu dengan nama Tuhan, bagaimana cara buktinya bahwa kita sudah mengalahkan mereka? Caranya, bukan buktinya, tandanya itu kita sudah ada di sini rasa sukacita. Nggak ada lagi takut, nggak ada khawatir, nggak ada cemas. Sukacita, damai sejahtera, puas dengan kehidupan kita, ya, puas dengan seluruh kehidupan kita lah. Nah, ketika kita sudah mengalahkan, sudah di dalam batin kita sudah ada rasa puas, sudah ada rasa sukacita, rasa syukur. Masalah yang di luar itu bukan masalah. Makanan kok kata Kaleb, kita makan aja ya. Atau kalau Goliat bilang, kalau kata Daud, udah kalau memang perlu ambil keputusan pakai itu aja, ketapel aja, cetok gitu, jatuh dia. Itu nggak masalah. Ya, masalahnya di sini. Selesaikan dulu yang di sini nih. Bertarung dulu kita di sini dengan nama Tuhan. Ketika kita sudah berjalan, makanya tiap pagi lah kita perlu itu. Bangun tidur, patahkan dulu itu. Goliat itu, 7 bangsa itu. Patahkan dulu itu. Ya, saya udah tadi tuh, muji menyembah Tuhan ya. Tersungkur di hadapan Tuhan, menyembah semua. Baru saya ngomong nih. Udah hancur itu Goliat itu. Nggak ada lagi rasa takut, khawatir, gelisah. Ya, kita tetap jaga batin kita dalam arti sukacita. Kalau kita udah sukacita, sudah puas, sudah ada damai sejahtera, maka sesungguhnya kita sudah menang. Masalah di luar boleh aja banyak. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah macam-macam. Memang hidup kita ini memang ditentukan banyak masalah. Ada orang yang bilang kalau banyak cucian itu ya laundry, tapi kalau banyak masalah itu dia hidup. Ya, jadi saudara jangan takut lah. Ya. Yang penting di dalam inilah ya, jangan takut ya. Kalahkan dulu. Tiap pagi bangun ya itu kalahkan dulu. Ya. Setelah itu kalah, ayo kita jalani. Bahkan saya menganggap gini, masalah itu seperti ombak-ombak itu, kayak saudara tahu peselancar itu ya, surfing. Jadi kalau dia ada ombak lebih besar, dia malah lebih bagus. Dia akan bermain di situ, ya.
Dengan apanya? Keahliannya dia didorong dengan cepat, dia bisa berjalan dengan santai gitu ya, tanpa usaha ya. Kayak Wu-Wei, kalau saya tahu nggak ajaran Taoisme itu ya, Wu-Wei itu ya, artinya effortless action, tindakan tanpa usaha. Kita bertindak, bekerja, berjuang, berpikir, berapa semua, tapi sebenarnya nggak ada usaha kita. Karena itu kita mengalir aja di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, kita mengalir dalam damai sejahtera Kristus. Itulah hidup itu. Itulah orang Kristen yang sebenarnya itu. Orang Kristen bukan nggak banyak masalah, bukan itu. Orang Kristen penuh dengan masalah. Yesus itu yang paling banyak masalahnya. Tapi ketika dia mau mati, dia panggil, dia berikan nama muridnya, aku berikan damai sejahteraku, aku berikan kepadamu. Itu namanya. Jadi saudaraku ya, kita dalam menjalankan kerajaan surga di muka bumi, yang penting kita lawan dulu ini. Segala jenis ketakutan, kekhawatiran, segala macam. Lawan dulu ini. Setelah kita ada sukacita, bersyukur, kita sudah menang. Tinggal itu masalah itu makanan kok ya. Itu tinggal kita berselancar aja di tengah-tengah masalah itu. Nggak apa-apa itu masalah. Kita bukan hidup bukan menyelesaikan untuk menyelesaikan masalah, bukan. Kita hidup mengalahkan Goliat di sini, ya. Ingat saudara ya, panggilan kita bukan untuk menyelesaikan apa masalah-masalah. Selalu ada kok. Kapan pusing nanti kita kalau menyelesaikan itu masalah. Biarin aja ya. Tuhan sendiri yang ngatur itu semua masalah-masalah itu. Yang penting kita di sini. Dalam batin kita sudah kalahkan Goliat, sudah kalahkan 7 bangsa. Maka kita sudah menang ya. Semoga ya saya mendapat dan saya mendapat kasih karunia ya untuk mengalahkan itu dalam nama Tuhan ya. Jadi kita bisa menjalankan kerajaan sorga di bumi hari lepas hari dengan santai, dengan mengalir ya hidup itu. Haleluya. Amin.